Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Kang Sanil pada video pertemuan 1 KBM Mapel Akidah Akhlak semester 1 untuk kelas 12 IPS 1. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nah, anakku yang berbahagia, selamat bertemu dengan Bapak Sanip. Jadi artinya kalau sudah ketemu dengan Bapak, langkah Anda tinggal setahun lagi, karena Bapak ngajar di kelas 12 dengan Mapel Akidah Akhlak. Sebelum masuk materi, Bapak sampaikan pertama, pembelajaran kita itu memang Bapak minta guru-guru kalian itu menggunakan e-learning madrasah. Tetapi kenyataannya kalau pagi-pagi itu kredit. Jadi kalau di Bapak, Anda absen dulu di sana, informasi ada di sana, karena memang pengerjaan tugas khawatirnya terkendala dengan kredit, maka bisa nanti kita pakai tim. Yang penting kita belajar. Untuk absen, boleh Anda dari pagi absen tuh, karena hitungannya tanggal 28 itu dari jam 00:01 ya sampai jam 23:59 itu ada di tanggal 28. Setelah itu Anda masuk absen di tanggal berikutnya, jadi nggak masuk di data absen hari ini. Nah, karena itu absen untuk rekod digital Anda. Tapi Bapak juga akan melihat absen yang real ya, absen yang yang akurasi adanya di sini di tim. Ketika pikon absennya otomatis. Nanti Bapak sampaikan daftar hadirnya. Yang kedua, kalian di rumah siapkan ruangan khusus, meja khusus, tempat belajar khusus. Kasih tahu orang tua Anda bahwa Anda jadwal belajar itu dari jam 7 sampai jam 4. Mestinya kalau sekolah itu jam 7 atau setengah 7 kan sampai jam 4. Tetapi karena pandemi, kalian terjadwalnya itu mulai dari jam 7. Nah, sholat duha. Udah sholat duha belum? Belum. Kalau belum nanti istirahat. Belum. Sholat duha, ya manfaatin tuh. Biar Allah sayang kalian. Tidak dikasih corona Anda, dan juga orang tua sayang kalian ngasih pulsa ya. Sehari sediain 10.000, ganti ongkos itu beli pulsa, cukup untuk sehari pikon ya. Ya kalau sama main game nggak cukup ya, kalau pikon cukup. Jadi bayangan Bapak satu hari itu nggak nyampe 2 giga, nggak nyampe lah pikon itu. Kalaupun dari jam setengah 8 sampai jam 11 pikon tuh nggak nyampe 2 giga. 2 giga itu 10.000-an lah ya. Kalau Anda ke sekolah juga kan 10.000 lewat ongkos, jajan dan sebagainya. Belum beli itu bedaknya perempuan. Kalau di rumah kan nggak usah beli bedak, nggak usah jajan, lapar ke dapur ya. Yang penting orang tua Anda itu ikhlas, senang gitu ngasih Anda itu. Berarti Anda harus berterima kasih. Caranya ya harus berperilaku baik lah ya. Kalau nggak baik, orang tua juga males biayain Anda beli kuota dan sebagainya. Terus kalau Andanya nggak serius belajarnya di rumah, nggak ada meja, nanti jam 8 disuruh ke pasar. Nanti bilang aja ke wali kelas, Bu saya disuruh mama ke pasar, karena Andanya tidak mencerminkan seorang pelajar di rumah ya. Di rumah itu pakai jas. Kenapa baru Bapak suruh pakai seragam? Biar orang tuamu atau siapapun tahu kamu lagi sekolah. Kalau tidak pakai seragam, pakai dasteran, ya gimana mau dikatakan belajar gitu kan?
Nah itulah. Jadi tiap hari pakai seragam biar orang itu tahu bahwa kamu itu lagi sekolah. Itu. Di sekolah kelasnya banyak. Ada di e-learning, ada di Teams kan. Ya, nggak apa-apa, lebih kaya, pengetahuan Anda lebih hebat ketimbang orang-orang di sana yang pakai GC doang. Ya. Ya mungkin tetangga Anda dan sekolah sama, pakai apa? Pakai GC. Bukan apa-apa, bagus. Cuman GC itu milik bersama. Kalau yang Office ini milik Manduta. Anda punya akun. Kalau Gmail siapapun punya. Itu kan keren. E-learning madrasah. Tidak semua orang bisa masuk, hanya siswa Mandua yang punya akunnya. Oke. Itu pengantar dari Bapak. Kemudian kita langsung ke materi ya. Coba dilihat di sini. Bapak udah siapkan udah 33 anak nih yang hadir, berarti 5 lagi. Pertama kontrak belajar. Ya, kontrak belajar nih. Kita buka. Itu di kelas Anda di saluran informasi Anda ada, Bapak udah tulis. Pertama, belajar akidah akhlak itu dengan Bapak sesuai jadwal setiap hari Rabu jam pertama. Nah, ini belum bisa digedein ya. Ntar sih. Nah, setiap hari Rabu jam pertama. 2 jam pelajaran seminggu. 1 jam kita belajar begini sesuai jadwal. 1 jam lagi nanti di luar jaringan. Tugas ya. Kemudian siswa wajib absensi learning sehari ya, di hari itu. Kemudian juga absen di tim bisa, kalau Pikon nggak usah absen karena ada datanya. Absen kehadirannya langsung. Kalau nggak Pikon, pemanya di sana ada perintah, Anda chat aja, tapi chatnya di saat jam KBM. Berarti kan jam Bapak itu di jam 7:30 ya, sampai jam 8:15 Anda chat di situ. Kemudian semua siswa wajib mengikuti seluruh pembelajaran dengan baik ya. Untuk penilaian Bapak itu kehadiran itu, keaktifan saat belajar online, diskusi dengan chat dan sebagainya, pengerjaan tugas, nanti ada ulangan harian, ada UPTS, ada PAS nanti ya. Itu dikerjakan. Saat pembelajaran siswa wajib menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Itu kontraknya ya. KKM kita 81. Kayaknya harus serius nih. Jadi mudah-mudahan lah Anda 90 biar nanti SMPTN-nya nggak bingung, nggak susah. Kemudian yang kedua, ini kompetisi dasar dan materi yang akan kita garap 1 semester. Yang pertama, kalian diminta mampu menganalisis makna dan upaya meneladani Asmaul Husna. Ada 7 Asmaul Husna yang ditawarkan yang harus kita pahami betul. Dari 99, 7 saja. Pertama, Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, Al-Hakim. 7. Nah, Bapak yakin kalian kalau ditanya arti paham. Kalau suruh lapalin udah hafal Asmaul Husna itu. Tiap pagi dulu nas'aluka yaman wallahu ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu udah hafal? Udah hafal. Lapannya juga nggak bakalan salah. Karena di sini nggak ada orang Jawa kan? Nggak Rohman yang Rohim, nggak. Pasti hafalnya, logatnya udah Arab. Belajar bahasa Arab Pak Haji Mu ini udah keren. Ya. Jadi lapal arti sudah lewat.
Nah, yang diminta adalah Anda mampu menganalisis makna. Kalau makna itu bukan arti, ya, makna itu lebih jauh. Oleh karenanya, nih di Asmaul Husna ini nanti di samping Anda belajar materi membaca buku yang Bapak akan share nanti di tim materinya, juga Anda mampu memahami makna, dibuktikan dan meneladani, dibuktikan dengan sebuah karya yang Anda akan tulis. Apa karyanya? Kalian nanti diminta membuat novel. Novel yang religius, yang sesuai dengan pandemi, sesuai dengan bagian Anda. Nanti dibagi-bagi, Al-Apu siapa, Ar-Rojak siapa. Novelnya nggak usah panjang-panjang, 5 halaman. 5 halaman. Satu halamannya cover, thumbnail. Kalau di YouTube itu thumbnail, ya, satu cover yang keren lah, sebagai pengantar novel Anda lah, ya, bisa dilihat dari cover depannya. Aturan dan sebagainya nanti Bapak kirim di tim, ya. Nama kelompoknya dan sebagainya Bapak kirim di tim. Waktunya 2 minggu biasanya. Berarti kalau dari sekarang tanggal 28, Anda sekitar tanggal 10 Agustus harus selesai. Nanti dikirimnya perwakilan dari kelompok Anda aja di tim. Ya, nanti Bapak siapkan kantong tugasnya. Itu materi yang pertama. Ya, siap-siap nih. Belajar sama Bapak bukan berat ya, bukan, tapi Bapak ingin Anda punya sesuatu lah. Ya, jadi Anda ketika di SMA itu bukan hanya lewat umur doang, tapi menghasilkan sesuatu. Kemarin di kelas 11 Anda sudah punya karya kir. Bahkan ada beberapa kalian yang Bapak libatkan untuk ikut lomba Mires. Mudah-mudahan berhasil. Nanti di pelajaran Bapak Anda nanti punya karya novel. Kita bukukan. Jadi khusus karya-karya novel kelas 12 I1 satu buku. Nanti kita cetak. Ya, nanti kirimnya Word ya, biar Bapak bisa bantu edit. Nanti Bapak akan masukkan di website pribadi Bapak, ya. Jadi biar bisa dibaca oleh siapapun. Jadi ketika diingat 10 tahun yang akan datang, ya Anda ingat, oh ini saya dulu sampai jungkir balik bikin novel. Novelnya latar settingannya bisa sekolah, bisa di rumah, lingkungan. Pak boleh nggak non fiksi, pengalaman pribadi atau pengalaman tetangga? Boleh, sangat boleh. Yang nggak boleh itu plagiat. Punya orang dijiplak, nggak boleh. Dan itu Bapak akan coba nanti dicek ya di alat berapa persen plagiatornya. Dan itu Bapak tidak bisa ngupload di medsos ya, dan nilainya juga sangat standar ya. Karena nanti banyak yang mengklaim hak cipta. Itu ori, aktornya kalian. Kalau bisa, ya jangan pakai itu. Boleh nggak fiksi? Boleh juga, fiksi boleh. Ya, Pak harus bahagia, harus sedih, terserah Anda. Ya, makanya minggu depan kita ketemu. Bapak minta Anda punya garis besar, alang apa yang akan Anda tulis. Oh, saya mau cerita tentang ini, gitu kan? Dimulai dari prolognya apa, kejadiannya apa, endingnya apa, dan di dalamnya itu ada segmen Asmaul Husna yang Anda garap, ada segmen Al-Apunya, ada segmen Ar-Rojaknya, harus muncul itu, harus kelihatan, ya. Dan harus Islami, religius, jangan urakan novelnya. Itu yang pertama. Materi yang kedua, kita akan menganalisis makna, penting, dan upaya memiliki sikap tasamu, toleransi ya. Sekarang lagi moderasi itu. Moderasi juga termasuk dari usaha bagaimana kita punya rasa toleransi, toleran. Jadi toleran itu bukan membiarkan, bukan. Toleransi. Saling memahami. Jadi kalau istilah orang sana itu, kita saatnya berpikir out the box itu berpikir bukan saya melihat mereka, tapi mereka melihat saya tapi dengan kacamata saya gitu.
seandainya dia saya, seandainya saya dia. Jadi itu mengkaji rasa. Anda punya uang, melihat orang yang tidak punya, kasihan banget ya. Kenapa dia begitu? Bukan begitu, tapi coba Anda balikin. Seandainya dia itu kamu, melihat kamu, kan punya rasa kamu. Oh iya, bagi saya 50.000 nggak ada apa-apa. Oh bagi dia 1.000 tuh sangat berarti. Itu harus kepikiran supaya kita tuh punya sense of humanity ini tuh muncul, rasa kemanusiaan tuh muncul di situ. Jadi tidak menganggap orang lain itu rendah, remeh. Nah itu harus cobalah kacamata itu kali-kali dibalik gitu, cara berpikir itu. Jangan Anda melihat orang, tapi jika seandainya orang melihat Anda. Oke? Makanya jangan ego. Dengan teman, punya teman itu cobalah kritisi saya gitu. Apa kelebihan kelemahan saya supaya saya bisa ini untuk menumbuhkan sikap toleransi. Kemudian musawah. Ya, persamaan derajat. Tawasud, moderat. Kita harus jadi orang yang bukan lurus-lurus saja, bukan kemudian nggak ada apa bahasanya itu sesuatu yang di luar mainstream, bukan, tapi kita posisinya ya ke sana masuk, ke sini masuk, ya tidak alergian lah ya, tidak alergian gitu kan. Kau masuk ke kaum sarungan siap, ke kaum apapun siap, tapi Anda punya prinsip. Gabung dengan orang jalanan, ikut kayak orang jalanan, oh enggak, punya prinsip. Saya punya iman, punya Al-Fatihah dalam diri saya. Ketika gabung di terminal, ya ketika azan ya sholat gitu. Kalau bisa ngajak gitu. Ya kalau enggak, pribadi Anda jangan tercemari. Kemudian uhuwah, persaudaraan. Itu materi kedua. Materi ketiga, nanti kita akan membahas penyakit hati ya yang harus dihindari. Nifak, qaswatul qulub, godob, ini semua penyakit hati. Kita analisis, bukan untuk diamalkan, bagaimana kita mampu menghindari. Karena ini bahaya. Nifak, godob, qaswatul qulub itu bahaya. Penyakit-penyakit jasmani itu mayoritas masuk ke dalam diri Anda itu karena Anda punya penyakit rohani. Iya. Kenapa imun itu penting? Ya, imun itu dari mana? Ya dari keyakinan hati Anda sebenarnya. Kalau Anda sudah orang yang nggak yakin, mudah panikan, ya sudah. Pemarah, orangnya licik, ya sudah. Jangan harap corona jauh. Pasti corona nyarang di dirinya itu. Kalau dia punya penyakit seperti itu. Ya, insya Allah. Kecuali punya penyakit penyerta ya, lain hal. Kemudian materi selanjutnya, kita akan menganalisis adab Islam dalam bergaul. Ya, bagaimana? Kita coba nanti lihat pergaulan saya dengan sebaya sudah pantas, sudah cocok, sudah sesuai dengan syariat atau belum. Bagaimana kita bergaul dengan yang lebih tua, bagaimana bergaul dengan yang lebih muda, bagaimana bergaul dengan lawan jenis. Itu ada aturan, ada etikanya. Iya, ini semuanya penting ya. Semua penting untuk dipahami. Dengan sebaya bagaimana kita kerjasama, ya, saling menghargai, saling membantu, saling mensupport. Dengan yang lebih tua bagaimana kita menghormati. Ya, tua dalam umur, tua dalam ilmu ya. Tua dalam umur, tua dalam ilmu juga harus dihormati. Abu Bakar itu secara usia lebih tua daripada Nabi Muhammad, tetapi Abu Bakar sangat setia sama Nabi Muhammad dan menghormati Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dianggap tua secara keilmuan. Tapi Nabi Muhammad pun hormat ke Abu Bakar karena Abu Bakar secara umur lebih tua, bahkan mertua. Kayak gitu. Itu harus diterapkan. Bagaimana kita mengayomi kepada yang muda, ya. Memberitahu mana yang salah, mana yang benar gitu, membimbing. Nah itu. Dan bagaimana kita bergaul dengan lawan jenis. Beda jenis itu ada aturannya, banyak pelik gitu kan. Oh saya hanya berteman, oh tidak bisa dengan berteman selain itu. Ada etika yang harus diatur.
Karena Islam mengatur hal itu, ya. Kemudian yang terakhir materi kita adalah tentang tokoh Islam. Kita lihat kesupian mereka. Mulai dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini semuanya tokoh-tokoh madhab fikih nih. Kalian kenal madhab Hanafi kan? Itu pencetusnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi yang lahir duluan di Baghdad. Setelah Imam Abu Hanifah ada Imam Malik bin Anas, tinggal di Madinah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu secara hidup itu pernah ketemu, pernah bareng, tapi tidak pernah ketemu orang karena beda negara. Ya waktu itu kan belum ada pesawat, belum ada motor Honda Beat, belum ada Mobilio, belum, ya. Jadi untuk Baghdad ke Madinah itu susah. Naik onta, nanti nyampe mana ontanya ringsek balik lagi nggak nyampe kan? Nah kalau sekarang gampang, saya ke rumah kalian dengan pikon begini nyampe, tidak harus jalan kaki. Kalau dulu lain ceritanya. Nah Imam Malik di Madinah, kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir, Imam Hanafi sudah meninggal. Imam Syafi'i 10 tahun udah hafal Quran. Imam Malik itu sudah jadi kiai besar, sudah menjadi kiai besar di Madinah. Imam Syafi'i baru 10 tahun dan Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik mondok. Nah kalau Imam Ahmad bin Hambal itu hidup di atas 100 dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sudah meninggal 100 tahun kemudian lebih Imam Ahmad ada. Nah ini empat-empatnya imam madhab fikih yang mutawarah, yang kemudian kalian sebut dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi mayoritas di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, kita rata-rata menggunakan madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu balance ya, karena beliau itu hidup pernah di Baghdad dengan cara berpikirnya Imam Abu Hanifah, dan kemudian lama tinggal di Mesir dengan pendapat barunya dan sampai meninggal atau wafat di Mesir. Jadi ada bahasa kaul qadim ketika di Baghdad, pendapat dia yang pertama, kemudian ada kaul jadid. Jadid itu jadi ada pendapat yang ketika sudah. Jadi Imam Syafi'i itu lebih moderat, lebih apa ya bahasanya itu, lebih ketimuran lah, tidak terlalu saklek, apa ya bahasanya itu, dalam bahasa kerennya itu elastisitasnya muncul tuh. Oke, itu materi-materi atau KD yang akan digarap oleh kita selama 1 semester ya. Ini materinya yang tadi Bapak munculkan dalam bentuk materi. Ada Asmaul Husna, yang 7 itu adalah akhlak terpuji dalam toleransi, musawat, tawasud, huwa. Ada akhlak ya, akhlak tercela yang harus Anda hindari, ada adab bergaul, ada teladan tokoh Islam yang tadi Bapak sampaikan. Itu beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan pada pertemuan ini. Yang jelas minggu depan kita sudah materi pertama tentang Asmaul Husna. Kita akan bahas sedikit materinya, Bapak akan sampaikan pengantarnya di tim ya. Kemudian lanjut Anda penggarapan bagaimana memahami makna dan meladani melalui novel ya. Novelnya jangan ngasal ya, tulisannya harus EYD. Kalian belajar bahasa Indonesia udah 3 tahun nih, 2 tahun mau 3 tahun, jadi dipakai EYD-nya. Ini habis koma spasi, habis titik spasi, nama orang, kapital depannya itu dipakai ya, dipakai. Bagaimana, jangan disingkat YG, nggak usah, karena ini kita juga belajar bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang benar-benar. Oke, itu saja ya. Ada yang ditanyakan? Kita masih punya waktu 10 menit lagi untuk kelas ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, novelnya kelompok, Pak? Ya, kelompok. Kelompoknya nggak banyak. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Karena kalian 38 siswa ya? 38 ya, 38 dibagi 14, ada yang 2, ada yang 3. Jangan protes, oh saya nggak sama dia gini-gini. Nah disinilah fungsinya bagaimana Anda menghargai dengan teman, gitu kan,
bagaimana bekerja sama, bagaimana tempo seliro. Jadi cobalah belajar, udah kelas 12, kalian sudah sebentar lagi mau mati dari siswa ya, nanti hidup lagi jadi mahasiswa ya. Jadi besok udah mahasiswa tahun depan walaupun mahasiswa pandemi. Iya. Jadi kalian nanti mau ketemu dengan berdua, saya nggak klop sama dia. Nah, itu tantangan Anda, bagaimana saya bisa sesuai dengan orang itu gitu, bisa berjodoh. Itu ya. Nanti ada 2 orang, ada 3 orang. Ya. Ini maaf, mapel Bu Yunti ada pikon, Pak. Mapel kedua. Iya, ini masih ada. Ah, udah habis ya? Udah, Pak. Oh iya, oke. Habis, ya. Pak. Oke. Oke. Itu saja ya, itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih. Nanti yang belum Bapak panggil terus ada, nanti WA aja ya melalui wali ketua kelas. Pak, tadi si Anu hadir ya, tapi Bapak cek juga nanti di absennya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila itu kedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.